Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan kedua. Sambil kita berdiri. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Bergembira musik bergaul, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman anaknya, tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini. Berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai dengan 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan. Pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur dari Mazmur 33 ayat yang pertama. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jemaat dipersilakan untuk. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku,
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita pada hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jika bagian firman yang akan kita baca telah kita dapatkan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami telah siap disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah agar kami mampu mendengar dengan baik, mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan terlebih dari itu kami mampu untuk melakukannya. Amin. Mari jemaat berdiri. Dua Korintus 5 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan itu kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah firman yang sejati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Fokus daripada khotbah kita, renungan ini pada ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan judul atau tema daripada renungan saat ini adalah hidup untuk Tuhan. Saya yakin sebagian besar kita pernah mendengar lagu dengan judul hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini sangat fenomenal, sederhana, ya. Liriknya, syairnya, tetapi maknanya sangat dalam. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Lagu ini Bapak Ibu ditulis oleh seorang pendeta yang bernama Wilhelmus Latumahi. Wilhelmus Latumahi. Rupanya lagu ini ditulis ada latar belakangnya. Pendeta Wilhelmus punya seorang anak yang dari kecil bakat musiknya itu luar biasa. Sehingga walaupun dia masih kecil, anaknya ini sudah ikut komisi musik di gerejanya. Mengiringi ibadah minggu dan setiap ibadah yang ada di gereja orang tuanya. Bahkan dia bersama orang-orang yang jauh lebih dewasa, anak kecil ini sudah ikut melayani dengan talentanya. Tentu sebagai orang tua, pendeta Wilhelmus ini senang dan juga tentu bangga. Punya anak dengan talenta yang luar biasa dan talenta itu dipakai oleh Tuhan. Tidak nunggu nanti kalau sudah besar, tapi masih kecil pun sudah dipakai talenta itu untuk melayani. Tapi satu peristiwa tragis terjadi. Pada usia ke-17 anaknya mengalami kecelakaan. Anak pendeta Wilhelmus ini kecelakaan dan wafat, Bapak Ibu. Tentu ini menyedihkan. Pendeta ini lalu merenung. Bukan menyesali peristiwa itu atau menyalahkan Tuhan. Tetapi pendeta ini merenungkan bahwa tidak selamanya kita ini mudah. Ada saatnya kita bertumbuh, berkembang dan saatnya akan menjadi tua. Atau tidak selamanya kita ini kuat. Atau tidak selamanya kita ini sehat. Ada saatnya kita sakit, lemah, tidak berdaya dan berbaring di atas tempat tidur. Atau tidak selamanya kita hidup. Tidak selamanya. Pada saatnya semua orang akan wafat. Hanya tidak tahu kapan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita hidup, apakah kehidupan yang bersifat sementara dan itu milik Tuhan, dan kapanpun Tuhan bisa ambil hidup yang Tuhan percayakan, kita sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita berbuat yang terbaik? Tema renungan kita adalah hidup yang berguna bagi Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kenapa kita terpanggil untuk hidup bagi Tuhan? Untuk hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu, pada ibadah minggu tanggal 22 November, saya menegaskan begini, Bapak Ibu. Dalam iman kita, ini saya ulangi lagi, dalam iman kita itu dikenal yang namanya kasih karunia. Kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia itu adalah ketika kita dipilih, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Pada waktu Tuhan mengangkat kita dengan apa adanya kita. Artinya begini, kita ini orang berdosa, itu kenyataannya. Kita orang yang tidak pantas, kita orang yang tidak layak. Tapi ketika Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan menerima apa adanya kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak tunggu sampai kita kudus, sampai kita suci, sampai kita benar, Tuhan mengangkat kita. Tidak. Ketika kita masih berdosa, dalam lumpur dosa dan dalam kegelapan, Tuhan memilih kita apa adanya. Tetapi ingat, Bapak, Ibu dan sekalian, ketika kita sudah dipilih dan diangkat menjadi anak Tuhan,
Tuhan tidak mau kita hidup selama-lamanya dengan apa adanya kita. Ini kalimatnya tolong diperhatikan. Ketika kita sudah dipilih menjadi anak Tuhan dengan apa adanya kita, tapi saat itu Tuhan tidak mau kita selama-lamanya hidup dengan apa adanya kita. Artinya apa? Kalau kita sudah dipilih ketika jadi anak Tuhan, kita harus berubah. Kita harus berubah. Tidak boleh, ya Tuhan, ketika engkau pilih aku begini apa adanya, dosa. Setelah jadi anak Tuhan, ya terimalah terus apa adanya aku. Oh, enggak bisa. Harus berubah. Tuhan katakan kamu tidak boleh hidup selama-lamanya dengan apa adanya kamu. Sebagai anak Tuhan, kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Nah, hidup yang berubah itu adalah hidup untuk Tuhan, gitu loh. Hidup untuk Tuhan. Ayat 15 katakan tadi, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati telah dibangkitkan untuk mereka. Ini refleksi daripada Paulus. Paulus sadar dulu dia itu pembunuh. Dia kejar-kejar orang Kristen, dia tangkap, dia siksa tanpa dihakimi. Ketika Tuhan Yesus panggil Paulus, keadaannya masih berdosa. Masih Saulus yang jahat itu. Tuhan terima Saulus apa adanya dengan keberdosaannya. Tetapi ketika Saulus ini telah dipilih untuk menjadi utusan Tuhan, Paulus berubah. Saulus berubah, Bapak Ibu. Dimulai dari identitas dirinya. Tadi Saulus yang besar, yang hebat, yang gagah menjadi Paulus. Itu ya, identitasnya berubah. Dalam identitas itu ada yang namanya tanggung jawab. Yang namanya identitas ada yang tanggung jawab. Contoh Bapak Ibu, saya ini identitas saya sebagai pendeta. Berarti harus ada tanggung jawab saya sebagai seorang pendeta. Identitas saya sebagai suami. Dalam identitas itu saya harus menunjukkan sebagai suami yang benar. Identitas saya sebagai ayah, maka tanggung jawab itu harus nyata. Identitas Bapak Ibu sebagai pegawai, tunjukkan identitas yang benar. Identitas kita bisa berbeda dalam fungsi dan tugas. Tapi ada kesamaan identitas kita. Apa itu? Identitas sebagai anak Tuhan. Itu yang sama. Karena itu kita punya tugas yang sama. Untuk melayani Tuhan. Paulus katakan di situ, Tuhan Yesus itu sudah mati buat saya dan mereka. Buat semuanya. Itu berarti Bapak Ibu seperti Paulus. Identitas lama sudah ditinggalkan Saulus dengan perbuatan jahatnya. Identitas baru sebagai Paulus, sebagai seorang rasul dia lakukan. Ada orang yang menjelek-jelekkan Paulus. Ada orang yang menghina Paulus. Ada orang yang menyaksikan kerasulannya. Paulus tidak ambil pusing. Karena kadang-kadang di pelayanan yang ditemui Paulus, berbuat baik saja diomongi. Paulus ini berbuat baik, melayani sampai jemaat Korintus, tapi tetap ada orang yang tidak suka kepada pelayanan Paulus. Tapi bagi Paulus itu tidak menjadi halangan untuk dia tetap berguna hidupnya bagi Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya telah mati untuk dia. Ketika dia ada dalam dosa. Dan sekarang dia telah bangkit dan menembus dosanya Paulus. Dan Paulus ingin memaknai hidup barunya dalam identitas yang baru bersama Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Seperti lagu tadi, Bapak Ibu, hidup kita itu hanya satu kali, tidak berulang. Bisa jadi dalam hidup yang satu kali itu kesempatannya juga satu kali. Kita kuat hanya sesaat.
Seperti bunga rumput yang harum semerbak, indah dilihat, tapi nanti sore hati dia layu. Hanya sebentar. Kalau kenyataannya seperti itu, kapan kita sampai mau melayani Tuhan? Tunggu kapan? Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang pendeta mengunjungi jemaatnya yang masih muda tapi sudah sakit keras. Sudah kena kanker stadium terakhir dan tidak mungkin sembuh menurut analisa dokter. Lalu kemudian sang pendeta besuk dengan bawa bunga kembang. Biasanya orang bawa makanan ya, tapi ini pendeta bawa bunga. Lalu dia masuk ke ruang si jemaat yang masih muda itu dan dia serahkan bunganya, dan bunganya oleh temannya atau keluarga yang mendampingi ditaruh di vas bunga. Lalu kemudian si pemuda bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan, kalau saya sehat saya mau melayani Tuhan. Amin, kata sang pendeta. Lalu kemudian berdoalah pendeta ini bersama si anak muda yang sakit ini. Dan setelah amin, Pak Pendeta izin mau pulang karena masih ada tugas lainnya. Tapi sebelum pendeta ini meninggalkan ruangan, si anak muda ini memanggil Pak Pendetanya. Pak Pendeta, maaf, sebentar ke sini. Loh, ada apa? Kata pendeta ini. Maaf, saya boleh tanya? Oh, silakan, kata Pak Pendeta. Jadi anak mudanya tanya begini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bawa bunga yang sudah layu? Rupanya pemuda ini diam-diam penasaran karena pendetanya itu membawa bunga yang harusnya masih segar, enak dilihat dan memancarkan harum yang semerbak. Tapi ini pendeta bawa bunga yang sudah layu. Mungkin sudah ada bagian-bagian yang rontok, harumnya juga tidak ada. Maka itu anak muda ini penasaran. Kenapa pendeta kok bawa bunga yang sudah layu? Lalu pendeta ini duduk sebentar dan memegang tangan anak muda ini. Anak muda, terima kasih engkau akhirnya jeli dan melihat apa yang saya bawa. Sesungguhnya saya mau katakan begini. Dulu ketika engkau masih remaja, aku lihat engkau punya talenta yang luar biasa dalam bidang musik. Dan ingat dulu saya bertemu denganmu dan saya bilang, hai anak remaja yang hebat di karunia talenta musik, mari talentamu dipakai untuk melayani Tuhan. Iringilah teman-temanmu anak remaja vokal grup. Tapi waktu itu Anda bilang, oh Pak Pendeta nanti aja. Saya masih suka pergi sana sini, masih remaja. Akhirnya ya sudah, tunggu pemuda. Nah ketika anak ini sudah tingkat pemuda, pendetanya datang, bagaimana bakatmu di bidang musik semakin berkembang, mari layanilah pemuda, ikutlah dengan komisi musik kami. Oh nanti Pak Pendeta saya sibuk ini mau ujian akhir untuk masuk perguruan tinggi. Akhirnya mundur lagi. Ketika anak ini sudah kuliah, lalu pendetanya tanya lagi, hai anak muda, bagaimana sudah tibakah waktunya untuk kamu melayani Tuhan? Aduh Pak Pendeta, saya lagi fokus pada skripsi untuk masa depan saya. Akhirnya mundur lagi. Ketika anak muda ini sudah lulus kuliah, lalu kemudian Pak Pendeta ini tanya, hai anak muda, kapan engkau mau melayani Tuhan? Kau sudah lulus kuliah. Aduh Pak Pendeta, saya sekarang sudah kerja dari pagi, siang hingga malam dan capek, tidak punya waktu. Nantilah kalau saya ada waktu kosong baru saya melayani Tuhan dengan talenta musik. Nah akhirnya Pak Pendeta bilang, nah sekarang tiba saatnya engkau minta berdoa supaya kalau sembuh melayani. Tapi segala sesuatu sudah terlambat. Seperti bunga ini sudah menjadi layu, bagaimana dia disegarkan lagi? Si pemuda ini sudah divonis. Tidak ada kesempatan untuk hidup. Ketika dia ada kerinduan melayani, sudah tidak bisa lagi. Untuk duduk saja tidak bisa, apalagi berdiri. Tangannya sudah penuh dengan selang infus dan sebagainya, bagaimana dia mau main musik? Itu gambaran Bapak Ibu.
Seperti lagu tadi, selama kita masih kuat, layani Tuhan. Kalau nanti sudah tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan karena Tuhan sudah tidak berikan, mungkin karena usia tua atau terjadi sesuatu, baru kita sadar. Karena itu selagi masih ada kesempatan hidup untuk Tuhan, Paulus tidak mau terikat terbelenggu dengan masa lalunya yang memang kelam. Tetapi ketika karena kasih karunia Yesus menerima Paulus apa adanya. Lalu Paulus tidak mau selama-lamanya sekarang hidup dengan apa adanya yang seperti dulu. Dia sekarang apa adanya yang baru. Dia melayani Tuhan. Karena Paulus tahu Yesus mati bukan hanya untuk saya. Tadi ayat 15, tapi untuk mereka. Nah mereka itulah yang dilayani Paulus. Supaya mereka itu mengenal siapa Yesus. Itulah cara Paulus menghayati imannya. Bapak Ibu, kita sekarang ada di penghujung tahun 2020. Ibadah keluarga saat ini yang terakhir. Nanti kita ketemu lagi kalau Tuhan kasih umur di tahun yang baru. Apakah firman Tuhan, kegiatan ibadah yang telah kita layani, yang kita ikuti, membawa kita pada kesadaran, kita melihat ke belakang, apakah perjalanan hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Apakah kehidupan saya sudah seperti yang Tuhan inginkan? Inilah yang harus kita renungkan sebagai pribadi yang punya identitas sebagai anak Tuhan, saudara dan saya. Tidak ada pilihan lain. Jangan tunggu besok. Hari ini kalau engkau mau hidup untuk Tuhan. Jangan tunggu besok karena kita tidak tahu kita besok itu masih hidup atau mati. Sehat atau tidak. Jangan tunggu. Sudah tua baru melayani. Tapi berikanlah hari ini untuk Tuhan. Dan jangan keraskan hatimu kalau Tuhan memanggil dan mengutusmu. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar baik dengarkanlah. Buka hatimu Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, jangan mengajak, hai dengarlah firman yang bahkan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hidup kami milik Tuhan. Dan seharusnya hidup ini kami pakai untuk melayani Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami membaharui komitmen kami dalam identitas sebagai anak Tuhan. Supaya melalui kesadaran itu kami melayani-Mu bagi orang yang kami jumpai, karena orang itu juga telah Engkau tebus melalui karya kematian dan kebangkitan-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus mengumandangkan firman itu pada setiap hati kami, sehingga kami selalu ingat akan firman-Mu. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan, bagi GPB Jemaat Bukit Kasih, Tuhan berkati seluruh pelayanan yang kami lakukan, supaya melalui pelayanan yang dilakukan oleh Jemaat Bukit Kasih, nama-Mu dipermuliakan. Berkati semua pengurus dan pelayan, baik itu pada tingkat presbiter,
unit-unit misioner, bahkan dengan seluruh warga jemaat. Kami bersatu sebagai satu kesatuan dalam Kristus untuk kami boleh melaksanakan misi tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan. Hamba berdoa bagi setiap keluarga di Jemaat Bukit Kasih yang saat ini terhimpun dalam ibadah keluarga, di setiap keluarga yang sujud di hadapan-Mu, menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus dan bersatu dalam satu ibadah keluarga dari sektor 1 sampai 9. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami tetap dijaga oleh Tuhan. Kami dilindungi, kami dimampukan ada hingga saat ini. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tetap berkati keluarga kami. Tetap lindungi keluarga kami dan sertai keluarga kami. Agar di tengah-tengah pandemik virus corona yang setiap saat kami bisa terpapar, kami dijaga oleh malaikat Tuhan. Kami dilindungi oleh kuasa-Mu, supaya kami boleh menjalani hari-hari hanya dengan anugerah Tuhan saja. Tuhan yang memberikan kami rejeki di setiap usaha dan pekerjaan kami. Sekalipun saat ini adalah saat-saat yang sulit, tapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Engkau berikan kami juga sukacita dan damai sejahtera-Mu, agar kami mampu mengucap syukur, sekalipun suka dan duka memang datang silih berganti. Tapi kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Berikan kami keselamatan-Mu Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala macam kecelakaan, mara bahaya dan musibah sekalipun. Tuhan yang memberikan kami hikmat sehingga keluarga kami mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami sebagai orang tua dapat membimbing mendidik anak-anak dengan baik. Berkati kami sebagai suami istri untuk kami boleh menjadi suami istri yang kudus. Berkati kami sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga menjadi pemimpin keluarga yang baik dan benar. Berkati anak-anak kami dalam pekerjaan agar mereka dapat berkarir dengan baik. Anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka belajar dengan baik. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan yang terbaik. Untuk pasangan hidup juga Tuhan berikan yang takut akan Tuhan dan yang seiman. Bahkan di setiap pergumulan dan harapan keluarga kami, Tuhan tahu Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan. Engkau adalah kekuatan dan sumber pengharapan di setiap harapan-harapan kami ya Bapa. Seutuhnya keluarga kami serahkan kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah keluarga di tahun 2020. Terima kasih. Biarlah seluruh rangkaian ibadah keluarga yang pada tahun ini memang berbeda kami lakukan secara streaming untuk menyikapi pandemik virus corona. Karena kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk firman-Mu tetap diberitakan. Biarlah seluruh rangkaian itu menjadi persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Dan ampuni segala kekurangan, kelemahan dalam kami mengikuti dan melaksanakan ibadah ini. Kami mohon diberkati dalam perkenan Tuhan, kami bisa mengikutinya lagi pada tahun 2021 sebagai tahun rahmat Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kami menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan begitu banyak pergumulan karena sakit penyakit. Yang dalam pemulihan Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu saudara kami ini yang sedang berjuang untuk pulih dan sembuh. Biarlah campur tangan Tuhan memberkati semuanya. Akhirnya kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan berkati. Agar kami bersatu padu mendukung program pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga kami dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan baik untuk kepentingan kami bersama. Begitu juga gereja-Mu dapat mendukung program ini. Berkati Indonesia menjadi rumah bersama bagi segala agama dan suku yang berbeda. Jauhkan kami dari pementingan diri sendiri yang hanya akan menghancurkan persatuan bangsa kami. Akhirnya hamba berdoa bagi rekan-rekan sepelayanan yang mendukung ibadah hari ini. Baik penatua dan diakan, organis pemandu lagu, petugas sound system, Inforkom, Litbang dan semua yang ada di dalamnya. Apa yang mereka lakukan hanya untuk melayani Tuhan. Biarlah itu semua juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi kehendak-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdamai, janganlah terganggu. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali.
Warta Jemaat Minggu ke-25 sesudah Pantekosta, ibadah keluarga bersahaja, Rabu tanggal 25 November 2020. Poin pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia H. Umpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Penutup, demikian warta ibadah keluarga bersahaja, penutupan akhir tahun, Rabu 25 November 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai 9 atau siapapun yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami memberitahukan bahwa ibadah tanggal 25 November ini adalah ibadah keluarga terakhir di tahun 2020. Nah, minggu depan kita sudah memasuki minggu pertama masa raya Advent. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menyambut, mengimani, merayakan, menghayati kembali makna kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita berdoa, kita berharap pada tahun 2021 nanti kita masih diberi umur panjang dan kehidupan yang baru sehingga kita bertemu dalam ibadah keluarga yang mungkin akan kita laksanakan pada pertengahan bulan Januari dan pasti akan ada pemberitahuan yang akan disampaikan. Jadi sekali lagi saya selaku KMJ bersama rekan-rekan pelaksana harian Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan, ketekunan Bapak Ibu dalam beribadah dan juga semua pelayan-pelayan yang telah melayani dalam ibadah keluarga, baik diakan dan penatua, organis, pemandu lagu, petugas sound system, inforkom litban, dan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita semua berdiri. Lanjutkanlah kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan, dan pakailah hidup kita berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.